Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Oktavia, NPM 224300041, kelas C, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Metro. Yang terhormat Bapak Dedi Irawan Eskom MTI, selaku dosen yang memberikan tugas dan petunjuk, video presentasi ini diajukan sebagai tugas pemrosesan data distribusi yang berjudul blockchain. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas definisi blockchain. Blockchain terdiri dari dua kata bahasa Inggris, yakni block yang berarti kelompok dan chain yang berarti rantai. Blockchain sendiri merupakan teknologi penyimpanan data digital yang media penyimpanannya akan saling terhubung satu sama lain. Blockchain menggunakan sistem teknologi peer-to-peer di mana integritas informasi digital secara transparan yang terlindungi atau immutable. Immutable sendiri diartikan sebagai tidak dapat dihapus, tidak dapat diedit. Selanjutnya, membahas jenis-jenis blockchain. Yang pertama, blockchain publik. Pada blockchain publik, kegiatan terdesentralisasi jika tidak ada kelompok atau satu orang yang mengendalikan atau memiliki kuasa. Setiap blok yang ditambahkan ke rantai tidak bisa dirubah, tingkat keamanannya baik, dan ada catatan lengkap pada semua transaksinya. Contoh, Bitcoin, Ethereum, Tezos, dan lainnya. Kedua, ada blockchain hybrid, merupakan gabungan antara blockchain pribadi dan publik. Blockchain ini memakai fitur dari dua blockchain tersebut, bisa berbasis izin pribadi dan tanpa izin publik. Yang ketiga, ada blockchain pribadi. Blockchain pribadi dibuat oleh suatu entitas atau konsorsium, sehingga mereka mempunyai otoritas yang membuatnya terdesentralisasi. Sebagian tidak semua orang yang bisa bergabung di jaringan ini, hanya orang yang mengantongi izin yang bisa bergabung atau mengelola. Blockchain jenis ini biasanya dipakai oleh perusahaan untuk melindungi transaksi internal kekayaan intelektual perusahaan. Yang keempat, ada blockchain konsorsium. Jika blockchain pribadi dikelola oleh satu organisasi, blockchain konsorsium melibatkan lebih dari satu organisasi, sehingga membuatnya semi-desentralisasi. Contoh jenis blockchain ini dipakai oleh organisasi, pemerintah, maupun bank. Selanjutnya, membahas manfaat blockchain. Yang pertama, mempercepat dan mempermudah pembayaran, jadi nggak perlu lagi tuh datang ke tempatnya langsung. Yang kedua, adanya data yang transparan dari setiap transaksi, jadi ini maksudnya bisa terlihat oleh semua orang. Dan yang terakhir, mampu menjaga catatan transaksi dengan aman dan terdesentralisasi. Pembahasan selanjutnya tentang kelebihan blockchain. Yang pertama, ada sistem lebih transparan. Maksudnya, ketika kita melakukan transaksi menggunakan blockchain, terdapat pula public access yang bisa dilihat oleh semua orang tanpa harus memiliki akses login. Kelebihan blockchain yang kedua yaitu sistem audit lebih baik. Tak ada lagi potensi penggelapan dana korupsi karena data transaksi bersifat publik, immutable, tidak bisa diedit, tidak bisa dihapus, dan appended only, hanya bisa ditambahkan saja. Selanjutnya, keamanan terjamin karena blockchain selalu meninggalkan histori transaksi yang tidak bisa dirubah karena sudah terenkripsi. Jadi, tindakan penipuan bisa diminimalisir karena semua sudah menggunakan kriptografi. Pembahasan selanjutnya tentang kekurangan blockchain. Yang pertama, biaya pengembangannya mahal. Karena teknologi ini terbilang masih baru dan masih memiliki sedikit tenaga yang ahli dalam bidang blockchain, hal ini dapat membuat proses pembuatan sangat mahal karena hanya dapat dikerjakan oleh beberapa orang saja. Yang kedua, sarana tindakan kriminal. Blockchain dapat digunakan untuk sarana kejahatan dan penyalahgunaan bagi orang jahat, misalnya seperti pencucian uang, transaksi jual beli secara ilegal, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak ramah lingkungan.
Karena menggunakan komputer canggih dan banyak komputer, satu buah komputer canggih tersebut bisa menggunakan daya setara dengan 100 komputer biasa pada umumnya. Hal ini dinilai tidak ramah lingkungan karena menggunakan daya yang cukup besar. Yang terakhir, pembahasan cara kerja blockchain. Contohnya, seseorang mengajukan permohonan transaksi. Transaksi tersebut kemudian diteruskan ke jaringan blockchain yang terdiri dari banyak komputer atau node. Tiap node akan melakukan validasi menggunakan algoritma khusus. Validasi bisa berupa transaksi kontrak sampai catatan kejadian. Setelah divalidasi, transaksi baru ini dijadikan sebuah blok data. Blok baru ini kemudian akan disambungkan ke blok yang sudah ada. Sambungan ini melibatkan parameter yang unik dan saling terhubung sehingga mustahil dimodifikasi di kemudian hari dan transaksi dinyatakan komplit. Mungkin itu saja video presentasi saya. Thank you for watching. Bye-bye.